Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, perbedaan madhab tidak lain didasari pertama adalah kasratul madahib al-fiqhiyah wa ta'addadat jihatun nadri wa ikhtilafil ara' fil mas'alah al-wahidah. Karena banyaknya perbedaan madhab fikih dan cara pandang mereka dalam suatu Al-Quran dan hadis, maka disitulah terjadi perbedaan satu dengan madhab yang lainnya. Yang pertama, asbabu ta'audu ila riwayatis sunan. Karena mereka itu kembali kepada sunnah-sunnah nabawiyah, yaitu hadis-hadis Rasul. Pertama, kenapa kembali kok malahan menjadi berbeda? Pertama adalah adamul itla' alal hadis, karena tidak menemukannya hadis. Satu satu ulama fikih atau satu sahabat tidak menemukan hadis yang tepat untuk permasalahan tersebut, sehingga beliau mengatakan seperti ini. Nanti ada contoh-contohnya nanti insya Allah ya. Sementara yang satu menemukan dalil yang tepat, sehingga beliau menghukumi seperti ini. Yang kedua, asyakku fi subutil hadis. Yang kedua adalah ragu dengan adanya hadis tersebut. Yang ketiga adalah karena nisyanul hadis, karena lupa salah satu madhab fikih tentang hadis tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu kembali pada nas Al-Quran ya. Pertama, kenapa kok kembali pada Al-Quran kemudian menjadikan mereka berbeda? Pertama adalah ikhtilaful mujtahidin fi fahmin nusus. Pertama adalah perbedaan mujtahid satu dengan mujtahid yang lainnya dalam pemahaman nas. Yang kedua, ikhtilaful mujtahidin fi istimbatil ahkam fi ma la nassa fihi. Yang kedua adalah cara pandang mereka yang berbeda dalam menyandarkan satu hukum dengan hukum yang satunya lagi yang dipunyai oleh mujtahid yang satu. Nanti akan ada contoh-contohnya. Kemudian berikutnya yang nomor 3, pembahasan yang ketiga adalah mabhas asbabu ta'adud ila al-lughah, yaitu perbedaan cara pandang mereka dalam segi sastra atau segi bahasa. Apa saja itu yang melatar belakangi? Pertama, teman-teman semuanya, yang saya sebutkan tadi adalah ketika seorang itu kembali kepada sunnah nabawiyah, karena selain Al-Quran, sunnah adalah menjadi sumber referensi utama dalam pengambilan hukum Islam. Pertama, adamul itla' alal hadis. Pertama, karena tidak mengetahuinya hadis yang diriwayatkan langsung Rasulullah SAW, sementara sahabat yang lain mendengarkan secara langsung dari Rasulullah tentang hukum tersebut. Sehingga inilah menjadi perbedaan sahabat satu dengan sahabat yang lainnya. Sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kemudian tabi'in kepada orang setelahnya. Disitulah kemudian baru ada madhab fikih ya. Contohnya teman-teman semuanya, faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu au yufti au yaqdi wa yaf'alu amran fayasma'uhu wa yarahu kana hadiran. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bersama sahabat-sahabat di Masjid Madinah mungkin, atau di luar Masjid Madinah, atau ketika beliau di rumah beliau ya, ada satu dua sahabat yang mendengarkan fatwa-fatwa beliau atau sabda-sabda beliau. Kemudian sahabat itu mencatatnya. Adapun yang tidak bersama beliau tentunya tidak mendengar sabda beliau itu, betul ya? Disitulah kemudian perbedaan antara cara pandang sahabat satu dengan sahabat yang lainnya. Contohnya teman-teman semuanya, Annal jaddah ka ja'at ala Abi Bakar. Sesungguhnya seorang perempuan tua, yaitu seorang nenek-nenek,
datang kepada sahabat Abu Bakar ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Otomatis tidak ada yang dapat ditanyain tentang masalah hukum kecuali adalah sahabat-sahabat yang masih hidup. Abu Bakar ketika waktu itu menjadi seorang khalifah didatangi seorang nenek-nenek. Nenek-nenek bertanya, "Malaki fi kitabillah syai'un ma alamtu laki fi sunnati Rasulillah." Bertanya dia kepada sahabat Abu Bakar, apakah saya mempunyai warisan? Saya mendapatkan warisan enggak? Misalkan saya adalah seorang tua, sementara keluarga saya meninggal, misalkan cucu saya itu meninggal, apa saya dapat warisan dari cucu saya meninggal itu? Dia adalah orang yang kaya, seperti itu. Kemudian Abu Bakar, saya kok tidak menemukan ya dalam kitabnya Allah atau sunnahnya Rasulullah yang mengatakan tentang dirimu, wahai mbah-mbah, wahai nenek, ya. Coba nanti saya akan bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Farji'i hatta as'alun nas. Kamu pulanglah, nanti saya akan bertanya pada sahabat-sahabat yang lain untuk mendiskusikan tentang bagianmu. Kira-kira ada enggak dari sunnah Rasulullah atau hadis-hadis Rasul yang mengatakan tentang bagian warisanmu. Kemudian waktu itu Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat juga yang termasuk adalah sahabat senior, di mana melihat kejadian itu, kemudian mendengar kejadian itu, dia berdiri dan mendekati Abu Bakar. Hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sudus. Saya mendengar pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagian mbah-mbah ini, nenek ini, ketika cucunya meninggal, ya, bagiannya adalah 1/6. Faqala Abu Bakar, hal ma'aka ghairuka? Apakah kamu mempunyai saksi? Jika kamu mengatakan bagian nenek ini adalah 1/6, apa kamu mempunyai saksi? Kemudian seorang sahabat tadi, Mughirah bin Syu'bah, mengatakan faqama Muhammad bin Muslimah al-Ansari. Ya, saya ada saksi, ini dia, Muhammad bin Muslimah al-Ansari. Betul apa yang dikatakan orang ini, Mughirah bin Syu'bah, bahwa nenek ini mempunyai bagian 1/6? Ya, wahai khalifah, bahwa dia mempunyai bagian 1/6, itu yang saya dengarkan langsung dari Rasulullah SAW. Jadi dari sini teman-teman semuanya, karena sahabat Abu Bakar itu tidak mendengar langsung perkataan Rasul SAW atau sabda Rasul, kemudian dia tidak bisa menghukumi. Karena hukum sekali lagi adalah teman-teman semuanya harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kalau memang sudah tidak ditemukan lagi, baru kaul sahabat. Kalau tidak ditemukan lagi, seperti yang saya sampaikan kemarin, adalah dinisbatkan atau diibaratkan dengan hukum yang lainnya. Berikutnya, yang kedua teman-teman semuanya, asyakku fi subutil hadis, yaitu ragu tentang ketepatan hadis. Ada enggak itu hadisnya? Kemudian ini contohnya, man mata ba'dal aqdi wa qabla dukhul wa lam yakun sama mahron, mada yajibu li zaujatihi. Seorang menikah, perempuan menikah nih, ya, dia belum mendapatkan mahar, maharnya masih ngutang dari sang suami. Jangan bayangkan teman-teman semuanya, mahar Arab itu sangat mahal sekali, ya. Perempuan Arab biasanya itu dinikahi harus dengan mahar yang wah. Kita tahu Rasul SAW menikahi Khadijah dengan 40 onta. Ini betapa mahalnya perempuan Arab. Sehingga fenomena yang terjadi teman-teman semuanya, banyak teman-teman saya yang di Mesir itu di umur 35 belum menikah. Sampai sekarang belum menikah. Beberapa ada yang sudah. Karena apa? Karena selama ini mereka mengumpulkan uang terlebih dahulu, ya, untuk modal nikah, tidak asal-asalan, tidak seperti fenomena yang terjadi di Indonesia.
asal suka, kemudian ke KUA, selesai perkara. Mereka sudah menikah. Lain dengan penduduk Arab di mana mereka memuliakan perempuan sekali. Sehingga mahar yang diminta oleh orang tua si perempuan adalah sangat mahal. Mahal betul. Kadang rumah seisinya, seperabot-perabotnya, itu kan mahal tentunya. Rumah sekarang harganya 300 juta, ya kan? Mereka harus siap untuk membelikan rumah seperti itu. Ya, apa yang diminta oleh keluarganya maka harus ditepati. Sekarang permasalahan seperti ini teman-teman semuanya. Ada seorang yang masih ngutang maharnya. Ya, saya terima nikahnya perempuan ini binti titik-titik dengan mahar ngutang. Belum dibayarkan. Sementara setelah akad itu terjadilah kecelakaan. Meninggallah sang suami. Sang suami meninggal nih. Dan perempuan itu belum didukul. Belum hubungan badan dengan sang suami. Apakah sang suami wajib memberikan mahar? Ini permasalahan kan? Ibnu Mas'ud ketika ditanyai, Ibnu Mas'ud su'ila an rajulin tazawwaja imra'ah walam yufrid laha sidaqan walam yadkhul biha hatta mata. Ini Ibnu Mas'ud ketika ditanyai permasalahan seperti itu, seorang menikahi perempuan, dia belum memberikan mas kawin, ya, mahar, dan dia juga belum berhubungan suami istri dengan istrinya tadi, tapi dia kedahuluan mati. Faqala Ibnu Mas'ud laha mislu sidaqi nisaiha. Dia wajib juga memberikan mahar, ya, mahar kepada perempuan tersebut. Meskipun dia mati tetap wajib memberikannya. Kemudian ini adalah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Faqala qada Rasulullah fi Barwa'a binti Washiq imra'atan minna mislul ladzi qadaita. Ini seperti yang didengar oleh Ibnu Mas'ud dalam suatu hadis bahwa Barwa'a binti Washiq, ya, perempuan yang sama kasusnya seperti di atas, itu juga menerima mahar dari sang suami. Ini adalah menurut Ibnu Mas'ud, seorang kalangan sahabat. Kemudian ikhtalafa al-fuqaha fi mas'alatin ala aqwal. Tapi perbedaannya ini adalah mendasar pada fuqaha, orang-orang ahli fikih, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah Imam Malik dan Al-Auza'i wal Lais. Ingat-ingat, Imam Malik, nanti kita akan share ya PPT ini kepada teman-teman semuanya agar bisa dibaca di rumah dan diperhatikan lagi, karena perbedaan madhab ini sangat sulit sekali teman-teman semuanya. Dan orang yang mahir dalam perbedaan madhab berarti dia memang benar-benar mahir dalam Al-Quran dan Al-Hadis, karena ada dasar-dasarnya. Dan ini sangat luar biasa, namanya ahli fikih, al-faqih. Ini tingkatannya tinggi ini. Mengatakan teman-teman semuanya, laisalahu mahar. Dia laisalaha mahar. Malik, Auza'i, Lais, Imam Lais, Ibnu Sa'ad, madhab Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, dan Ahlul Hijaz mengatakan bahwa perempuan itu tidak mempunyai mahar dari sang suami yang belum mengumpulinya. Kecuali kalau memang dia sudah mengumpulinya, baru dia mendapatkan mahar. Tapi kalau belum, suaminya keduluan mati, maka dia tidak mempunyai mahar apapun, ya. Ini dikiaskan dengan talak, ya. Talak seseorang laki-laki, ya, dia mentalak istrinya sebelum dia mengumpulinya, maka dia jatuh talaknya dan tidak mempunyai mahar apapun. Itu teman-teman semuanya. Sementara qaul as-sani, madhab yang kedua, mengatakan asy-Syafi'i illa annahu la mahra laha wala mut'ata li annaha ghairu mutallaqah wal mut'atu wal mutaraq laha miras, ya, walaha miras walam yahtaj asy-Syafi'i bi hadisin Ibnu Mas'ud lima indahu fi syakki subutil hadis. Bahwa Syafi'i mengatakan perempuan itu, ya, tidak mempunyai mahar, tapi dia mempunyai warisan dari sang istri karena dia tidak
mengetahui tentang hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud tersebut, ya. Paham ya teman-teman semuanya? Sehingga di sini ada perbedaan, ya. Yang pertama adalah tidak ada mahar, ya. Yang kedua, tidak ada mahar tapi dia mempunyai warisan dari sang istri. Karena yang kedua itu mengacunya bukan pada hadis Ibnu Mas'ud. Berikutnya teman-teman semuanya, nisyanul hadis. Karena hadis ini dilupakan, salah satu fuqaha atau salah satu ahli fikih itu lalai atau lupa terhadap hadis Rasulullah SAW. Contohnya adalah fasunnah lam takun mudawwana fi sadril Islam. Karena sesungguhnya sunnah itu tidak dituliskan pada awal-awal Islam. Sehingga sahabat tentunya bingung antara sunnah satu dengan sunnah yang lainnya. Riwayah ini kan belum terkumpul. Mereka masih sibuk dalam pembebasan daerah-daerah yang lainnya, Futuhat al-Islamiyah, ya. Invasi ke negara-negara yang lain atau pembukaan negara-negara yang lain ke dalam negara Islam. Ada Persia, ada Roma, ada Mesir, ada Afrika, Libya, Tunis dan lain sebagainya. Mereka sibuk untuk memperjuangkan itu sehingga tidak sempat untuk menulis hadis-hadis Rasul SAW. Siapakah yang menulis hadis tersebut? Adalah periode setelahnya. Mereka meriwayatkan kepada periode setelahnya, murid-muridnya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Disitulah kemudian bermunculan ya riwayat-riwayat hadis dari kalangan sahabat. Ya, tabi'in menuliskannya dari sahabat, tabi'in menuliskannya dari tabi'in, meriwayatkannya kembali, kemudian menuliskannya. Seperti itu teman-teman semuanya. Sehingga awal-awal sadrul Islam, awal-awal sahabat itu tidak tahu satu dengan yang lain hadis secara menyeluruh, ya. Ada enggak hukum ini? Contohnya adalah anna rajulan ata Umar. Ada seorang laki-laki datang kepada Umar. Inni ajnabtu falam ajid ma'an. Saya ini sedang junub wahai khalifah Amirul Mukminin. Tetapi saya di sini itu tidak menemukan air. Faqala la tusalli. Umar mengatakan, kamu tidak perlu sholat. Wes ora usah sholat. Nah ini dia. Karena Umar ini tidak tahu hadisnya. Faqala Ammar, sementara Ammar bin Yasir ingat ya, seorang anak muda di mana masuk Islam pertama-pertama, kemudian ibunya adalah seorang budak, ya. Kemudian ayahnya juga seorang budak yang meninggal. Dua-duanya meninggal, bapak ibunya itu meninggal atas kekejaman orang-orang kafir jahiliyah, ya. Ini adalah Ammar. Ammar kemudian berkata kepada Amirul Mukminin, "Amma tadkur ya Amirul Mukminin, apakah kamu tidak mengingat wahai Amirul Mukmin, id ana wa anta fi siryatin fa ajnabna." Ketika kita itu berada dalam peperangan dulu. Kita junub, malam-malam kita junub dalam kondisi peperangan, ya. Berada di medan perang ketika waktu itu, malam-malamnya kita junub. Falam najid ma'an, dan kita tidak menemukan air. Fa'amma anta falam tusalli. Kamu tidak sholat waktu itu. Fa'amma ana fatamakka'tu fit turab wasallaitu. Dan saya itu mengambil debu dan saya sholat. Faqala an-nabiyyu innama yakfika an tadriba yadaika biyadaika al-ardo. Kamu cukup mengusapkan anggota yang kamu basuh dengan debu. Sumatan sumatamsah bihima. Kemudian debu itu kamu tiup, kemudian kamu usapkan ke wajah dan telapak tangan. Kemudian faqala Umar, ittaqillah ya Ammar. Faqala in syi'ta lam uhaddits bihi. Wa fi riwayah anna Ammar nawallaika ma tawallait. Ya. Takutlah kepada Allah wahai Ammar. Ya, demi Allah aku mengingat kejadian itu, katanya seperti itu. Sehingga di sini teman-teman semuanya perbedaan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya sudah terjadi. Bukan hanya ahli fikih saja yang telah mendasari perbedaan itu, tapi jauh kalangan sahabat itu sudah terjadi perbedaan karena yang satu
tidak sholat gara-gara tidak menemukan air, yang satu sholat dan dibenarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan debu, yaitu tayamum. Paham semuanya? Halo? Ora, kita kok ora ono respon ngene aja? Halo? Iya, Pak. Ini paham gak ini apa yang saya sampaikan ini? Ini fikih agak sulit loh ini. Perbedaannya paham tadi ya yang saya sampaikan ya? Nanti kita kembangkan dalam diskusi nanti. Berikutnya teman-teman semuanya. Berikutnya mabhas as-sani. Nah, kita tahu tadi hadis ya. Yang kedua adalah pemahaman tentang Al-Qur'an. Nah, ini perbedaan mujtahidin dalam memahami nas Al-Qur'an. Hada amrun raji'un ila nafsil mujtahidin fi fahmin nasi. Ini adalah perkara yang disandarkan pada mujtahid dalam pemahaman nas. Ya. Fakat yang duru ba'dul mujtahidin ila nadrin nas, ya, al-hukma dalika. Kemudian satu di antara mereka ada yang memahami zahir nas, ya. Yang satu tidak. Contohnya nas Al-Qur'an dan nas hadis ya. Ini perbedaan dalam pemahaman dohir dan batinnya nas. Nas hadis atau nas Al-Qur'an. Contohnya ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang selesai dari pertempuran besar yang terjadi pada tahun kelima, yaitu perang Khandaq teman-teman semuanya, dikepunglah Madinah oleh 12.000 tentara kafir yang datang dari berbagai penjuru Arab mengepung Madinah untuk memporak-porandakan Madinah. Tapi kemudian Allah ya menolong penduduk Madinah, Rasul dan sahabat-sahabatnya yang waktu itu 3.000 orang, sementara yang mengepung itu sebanyak 12.000 ya. Mereka menggali parit, kemudian masih dikepung selama 40 hari sampai mereka kehabisan stok makanan, tidak bisa loncat ke Madinah karena terhalang parit teman-teman semuanya, sampai mereka pulang dengan kekecewaan karena waktu itu musim dingin, tenda-tenda mereka dihancurkan oleh badai sehingga mereka tunggang langgang dan meninggalkan Madinah teman-teman semuanya. Apa yang terjadi setelah itu teman-teman semuanya? Dalam memahami nas ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraizoh. Janganlah kalian itu sholat asar kecuali di Bani Quraizoh, benteng Bani Quraizoh. Quraizoh ini ketika waktu perang Khandaq teman-teman semuanya adalah suku yang membangkang, suku Yahudi yang malahan menyetok makanan orang-orang kafir Quraisy yang telah mengepung Madinah. Padahal penduduk Yahudi itu sudah menyepakati perjanjian antara Yahudi dengan Muslim untuk menjaga kedaulatan Madinah secara keseluruhan. Sementara mereka itu mempunyai benteng suku Quraizoh yang ada di utara Madinah. Sehingga disinilah mereka bisa mensuplai makanan. Sementara penduduk Madinah untuk keseluruhannya tidak ada bentengnya. Muslim itu tidak ada bentengnya. Satu-satunya jalan adalah menggali parit yang dalam. Dalamnya 4 meter, lebarnya 4 meter, panjangnya kira-kira 30 kilometer. Ini yang terjadi. Mereka tidak bisa meloncatkan diri untuk menuju Madinah karena terhalang parit. Satu-satunya yang bisa mereka lewati adalah benteng Quraizoh. Quraizoh itu orang Yahudi dan mereka malahan memberikan suplai makanan dan senjata kepada orang-orang kafir. Ini kan kurang ajar. Berarti mereka telah
menghancurkan kesepakatan antara orang Muslim dengan orang Yahudi. Setelah perang Khandaq selesai, Rasul pengen mencopot baju perangnya. Datanglah Jibril, "Wahai Muhammad, engkau kenapa mencopot baju perangmu, sementara kami malaikat tidak pernah mencopot baju perang kami?" Terus apa yang saya lakukan, wahai Jibril? Datangi suku Quraisyah, hancurkan dia. Nah, itu intinya. Kemudian datanglah wahyu ini, sabda ini, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraisyah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Kalau kita memahami teks ini teman-teman semuanya, beberapa sahabat ada yang sholat asar itu di jalan. Karena ketika waktu berangkat mereka terlambat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengetahui bahwa Rasul bersabda ini, ya, mereka ada beberapa yang sholat di jalan karena mau kehabisan waktu sholat asar. Sementara nas yang lain dari sahabat yang lain memahami bahwa kita harus sholat asar di Bani Quraisyah meskipun itu sudah melampaui waktu maghrib, sudah datang waktu maghrib. Tapi karena kita diminta oleh Rasul untuk sholat di Bani Quraisyah, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat asar di Bani Quraisyah. Perbedaan itu teman-teman semuanya, ada yang sholat di jalan karena kehabisan waktu asar, ada yang sholat asar digabungkan dengan maghrib, artinya dikodok di waktu maghrib adalah di Bani Quraisyah. Paham semuanya teman-teman semuanya? Halo? Ini perbedaannya paham nggak ini? Udah, ini ngantuk apa? Aduh, ini kenapa ini? Tuh mati lagi. Kok mati? Aduh. Halo? Halo? Kok mati ya? Pak Arif udah sampai mana tadi keterangannya? Halo? Mbak, Mas? Mendengarkan suara saya? Halo? Iya, Pak. Udah sampai mana keterangan saya tadi? Kok mati tiba-tiba di tengah jalan? Neha, saya sudah sampai mana tadi keterangan saya? Halo Mbak? Enggak, super Pak. Hah? Kenapa? Iya Pak. Udah sampai mana keterangan saya tadi? Halo? Ini pada mendengarkan saya nggak ini? Yang memberikan suplai. Kenapa Hidayati? Putus-putus suaranya Mbak. Tadi itu kalau nggak salah sampai yang memberi suplai makan. Oh ya. Memberi suplai makanan. Oke. Disitulah kemudian Bani Quraisyah memberikan suplai makanan kepada orang-orang kafir yang telah mengepung Madinah selama berminggu-minggu sampai 40 hari baru mereka selesai pengepungan itu. Karena mereka sudah menyepakati perjanjian antara orang Muslim dengan orang Yahudi untuk saling menjaga kedaulatan Madinah, negara Madinah, meskipun mereka adalah orang Yahudi.
tapi mereka mengingkarinya sendiri sehingga mereka harus dikepung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disitulah Rasul meminta kalangan sahabat, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraizoh. Janganlah kalian itu sholat asar kecuali di Bani Quraizoh. Teman-teman semuanya, jika kita melihat teks itu, ya, seakan-akan Rasul mengatakan, ya, bahwa kita harus sholat asar di Bani Quraizoh, meskipun nanti akan lewat waktu maghrib. Adapun teks itu dipahami sebagian sahabat, ya, karena mereka itu tertinggal dari rombongan Rasul, akhirnya mereka sholat asar di jalan karena melihat maghrib ini sudah hampir menjelang. Mereka akhirnya sholat di jalan dan tidak sholat asar di Bani Quraizoh. Yang satu memahami dohir teks, yang satu memahami bahwa teks itu harus diterjemahkan sesuai dengan kondisi masing-masing sahabat. Karena ada yang tertinggal dan hampir saja maghrib, kalau kita tidak sholat di jalan, tentu kita akan kehilangan waktu asar. Sampai di sini paham semuanya? Itulah perbedaan nas antara satu teks, satu pemahaman sahabat dengan pemahaman yang lainnya. Berikutnya teman-teman semuanya, pemahaman yang kedua tentang nas adalah minal ikhtilaful fuqaha fi fahmin nusus. Perbedaan pemahaman ahli fikih dalam suatu teks. Contohnya, idza ra'aitumul janazah faqumu laha hatta tukhallifukum au tud'u. Ya, ketika kalian itu melihat jenazah akan dikebumikan dan kalian melewatinya, maka kalian harus berdiri untuk menghormati jenazah itu. Kemudian faqumu faqalu li ta'dhimil malaika fayu'imu al-mu'min wal kafir. Tetapi perbedaannya teman-teman semuanya, kalau dari teks ini kita melihat ada perbedaan. Kalau memang itu terjadi di muslim, oke, kita menghormatinya. Tetapi kalau memang itu terjadi pada kafir, ya, yang diberangkatkan adalah jenazah kafir, apakah kita harus berdiri? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa kita tetap harus berdiri melihat dari umumnya teks yang disampaikan oleh Rasul. Jenazah fa'aidha ra'aitumul janazah. Ketika kalian melihat jenazah faqumu, maka kalian berdirilah, baik itu kafir ataupun non muslim, ya. Muslim ataupun non muslim, kalian tetap harus berdiri. Itu salah satu pemahaman dari para ahli fikih. Sementara menurut Ibnu Hambal, ya, salah satu ulama fikih, ya, mazhab Hambali, in qama lam aibhu, ketika kalian itu berdiri maka tidak ada masalah. Wa in qa'ada fala ba'sa, dan ketika kalian tidak berdiri juga tidak ada masalah karena memang itu adalah orang kafir. Sehingga di sini teman-teman semuanya, pemahaman tentang teks hadis, keumuman hadis itu dipahami berbeda oleh salah satu fikih, madzhab fikih dan madzhab fikih yang lainnya. Sampai di sini paham? Halo, 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 paham nggak ini? Halo? Paham dengan keterangan saya? Kok udah turun aja? Mendengarkan saya dengan baik? Baik, Bapak. Paham? Sudah? Ya, kita lanjut lagi kalau memang paham. Paham, Pak. Ya, baik. Berikutnya adalah ikhtilaful mujtahidin fi istimbati ahkami la nassa fihi. Nah, ini perbedaan mujtahid dalam mengambil hukum yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
fa idza la yujadu fil mas'alah nassun min ayah awil hadis laja'a al mujtahid ilal qiyasi wal ijtihad. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, minggu sebelum ini, ya, ketika seorang mujtahid tidak menemukan nas hadis ataupun nas Al-Qur'an, teks al-hadis dan Al-Qur'an tentang suatu pemahaman hukum tertentu, maka mereka akan mengkiaskan dan mereka juga berijtihad, ya. Babun wasi'un min abwabil ikhtilafi bainal fuqaha. Disitulah kemudian membuka celah perbedaan antara ahli fikih satu dengan ahli fikih yang lainnya. Contohnya, famas'alatu qatlul jamaah bil wahid haddasat fi zamani Umar. Ada permasalahan yang terjadi, yaitu pembunuhan satu orang yang dilakukan oleh jamaah, oleh banyak orang. Ini satu orang disikat ramai-ramai, dihakimi ramai-ramai sampai dia mati. Falam yarud biha nasun fil Quran was sunnah. Dan ini tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah. Kemudian fajtahada Umar summa hasala ikhtilafu bainas sahabah. Kemudian Umar itu ijtihad. Ini gimana menyelesaikannya, ya? Satu orang disikat ramai-ramai di masa, kemudian sampai mati dia, yang harus kita penggal kepalanya itu siapa? Apakah ramai-ramai satu desa itu, satu kampung itu kita basmi semuanya, kita bunuh semuanya, ya, karena man qatala qutila, barang siapa yang membunuh maka dia harus dibunuh. An-nafsu bin nafsi wal aina bil aini, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Mata dicongkel harus dibalas dengan dicongkelnya mata. Apa yang terjadi? Summa bayana fi ba'dihim minal ulama fawaqafa Umar fi qada'ihi Aliyun wal Mughirah bin Syu'bah wa Ibnu Abbas. Kemudian mereka berdiskusi dengan Amr, ya, kemudian Ali, Mughirah bin Syu'bah, Ibnu Abbas dan lain sebagainya tentang masalah ini. Faqala qaulul sahabat Ansar minhu As-Sura wal Auza'i wal Lais wa Abu Malik dan lain sebagainya, taqtulul jamaah bil wahid kasurat al jamaah au qallat idashtarakat fi qatil wahid. Ketika seorang yang meninggal itu karena pembunuhan berjamaah, bukan hanya satu orang, maka semuanya juga harus diqisas. Semuanya yang terlibat dalam pembunuhan itu. Misalkan 5 orang, ya, memasa satu orang, ya, maka 5-5-nya itu harus diqisas. Wa khalafa Umar bin Zubair wa ruwiya an Mu'ad bihi faqala Muhammad bin Sirin Ibnu Syihab Az-Zuhri dan lain sebagainya, la taqtul al jamaah bil wahid wala yuqtalu bi nafsin wahid aksara min wahid. Tetapi Umar bin Zubair ini kalangan sahabat dari Mu'ad. Halo teman-teman semuanya. Dari Mu'ad ini mengatakan, ya, tidak boleh seorang itu dibunuh gara-gara dia itu memasa satu orang, ya, membunuh satu orang tapi dia itu berjamaah, tidak boleh. Karena teksnya adalah an-nafsu bin nafsi. Satu orang, an-nafsun berarti satu orang membunuh berarti dia harus dibunuh. Tapi kalau jamaah tidak mungkin, ya, karena tidak setimpa dengan apa yang dilakukan oleh jamaah. Bisa jadi yang baru datang itu cuma memukul saja, dan memukul saja itu tidak membuat orang yang dihakimi tadi meninggal. Tentunya disitulah teman-teman semuanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Sampai di sini paham? Halo. Halo, Mbak, Mas. Halo, Mbak, Mas semuanya. Mendengar suara saya kah? Iya, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Iki do turu ta apa iki? Iki temenan mendengar iki. Iya, dengar, Pak. Ya, didengar ke temenanan loh, Cah. Ini perbedaan masalah fikih ini mendasar, ini sulit ini. Harus ada ilmunya khusus ini. Ini kalau Boten, Pak. ya, ini kalau
kalau dalam apa namanya syariat ini ada ilmunya khusus ini teman-teman semuanya. Aduh, mati lagi. Jaringannya mati, putus lagi. Aduh, jaringannya jelek banget ini. Aduh, jaringannya mati, bro. Masya Allah, mati. Aduh. Halo, teman-teman semuanya, halo, mendengarkan saya? Jaringannya putus-putus aja, ya Allah. Sudah mendengarkan saya? Ya. Sampai mana tadi, Cah? Maaf, memang seperti inilah daring putus-putus suaranya. Kadang sinyalnya lambat. Akhirnya saya ini memakai tethering punya saya sendiri ini. Tidak memakai punya kampus. Punya HP saya sendiri. Semoga enggak lambat. Halo, sudah mendengarkan saya ini? Kok lambat ya? Lambat ya Allah ya Rabbi. Ya, sudah mendengarkan benar? Kok kalian enggak ini ya kelihatan ya? Masya Allah. Iya, Pak. Ya. Iya. Ya, ini sudah kelihatan. Ah, ini. Saya mau menampilkan seluruh layar nggak bisa ini. Baik. Itu teman-teman semuanya. Setelah itu ya. Oh, luar biasa ini lambat ini internetnya, Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, kenapa lambat sekali? Luar biasa. Sebentar, maaf. Ya, sudah? Sudah mendengarkan saya dengan baik? Lambat ini, Cah, internetnya, Cah. Putus-putus, Pak, tapi suaranya. Ini sudah baik. Halo?
Halo, sudah mendengarkan suara saya dengan baik? Iya, Pak. Oke. Iya, sudah. Ya, Tenang. oke. Maaf. Iya, Pak. Memang luar biasa internet hari ini. Ya, kita masih membahas tentang ikhtilaful fuqaha, perbedaan mazhab satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya teman-teman semuanya adalah ikhtilaful mujtahidin fi jam'i wat tarjih bainan nusus wat ta'arud. Perbedaan mujtahid dalam mengumpulkan atau dalam mentarjih suatu nas. Faqad yafqifu al-mujtahid amama dalilaini al-muta'aridaini. Salah satu di antara mujtahid ada yang berpendapat di antara dua dalil yang saling berlawanan. Ahaduma yaqdi hukman wal akharu yaqdi hukman. Yang satu menghukumi dengan satu nas tersebut, yang satu menghukumi dengan nas yang berbeda. Wa minal amsilah ala ikhtilafil fuqaha bisababi ta'arudin nasi turuqi daf'i hadhil mu'aradah ma warada bihi ahadis fi sifatis sholatil kusuf. Salah satu di antara perbedaan fikih, ulama fikih antara dua hal yang saling berlawanan adalah tentang sifat sholat kusuf. Kita lihat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, khasafat asyamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla Rasulullah bin nasi faqama fa atala al-qiyam summa raka'a fa atala ar-ruku summa qama fa atala al-qiyam wa huwa dunal qiyami al-awwal summa raka'a fa atala ar-ruku wa huwa dunar ruku' al-awwal summa sajada fa atala as-sujud summa fa'ala fir raka'ah as-saniyah mislu ma fa'ala. Ya, ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam matahari ini tertutup oleh bulan sehingga terjadilah gerhana, ya. Salatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat. Beliau itu memanjangkan dalam berdiri, artinya dalam Fatihah serta surat-surat pendek lainnya itu berdirinya lama sekali. Kemudian beliau itu rukuknya lama sekali. Kemudian ketika waktu setelah rukuk beliau berdiri lagi. Berarti rukuknya ada dua dalam satu rakaat. Paham di sini ya? Ini adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam setiap rakaat terdapat rukuk dua. Fatihahnya juga dua kali. Sampai di sini paham ya teman-teman semuanya? Bisa membayangkan ya? Kita sholat Allahu Akbar. Waladdallin amin. Kemudian sholat surat-surat pendek lainnya. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Kemudian Allahu Akbar ruku. Baru bangkit dari rukuk langsung Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin amin. Kemudian rukuk. Kemudian baru sujud. Ini adalah menurut pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berikutnya, ya, sifat sholat gerhana yang kedua adalah dari sahabat yang lainnya. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujarridu ridaahu hatta dakhala al-masjid fadakhalna fa shalla bina rak'ataini hatta anjalat syamsu faqala inna syamsa wal qamara la yanqisafi al-mauta ahadun fa idza ra'aitumuhu fasallu wa ada'u hatta yakshifu ma bikum. Salatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika waktu tertutupnya matahari atau gerhana matahari, ya, bersama kami di masjid. Ini di masjid, yang tadi adalah di ruang yang terbuka, yang kedua adalah di masjid. Dan di hadis ini tidak menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam rukuk dua kali. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rukuknya satu kali saja. Berarti ini perbedaan antara nas satu dengan yang nas yang lainnya. Disinilah ahli fikih ada yang berpendapat kepada Aisyah, ada yang riwayat yang lain yang bersama sahabat yang lain tadi tanpa dua ruku, yang satu dua ruku, ya, dua sujud dalam setiap rakaat, dua Fatihah.
Yang satu Fatihah, 1 ruku', 2 sujud. Seperti halnya sholat biasa 2 rakaat seperti itu. Ini perbedaan nas satu dengan nas yang lainnya dalam memahami. Sampai di sini paham? Sudah? Disitulah kemudian teman-teman semuanya al-qaul al-awwal dhahaba al-Malik wa Syafi'i wa ashabuhuma jumhur minal Hijaz. Syafi'i, Malik dan jumhur dari ulama Hijaz sesungguhnya sholat kusuf adalah 2 rakaat. Fi kulli rakaatin qiyamani wa ruku'ani. Setiap rakaat mempunyai 2 ruku dan 2 Fatihah. Ya, ini dikuatkan oleh Les bin Sa'id, Ahmad bin Hambal. Sementara madhab yang kedua sesungguhnya yaitu madhab Kufi, ulama-ulama Kufah dan Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat kusuf itu 2 rakaat tanpa harus 2 ruku. Seperti halnya sholat subuh, sholat biasa, sholat duha dan lain sebagainya. Ini adalah yang mendasari perbedaan madhab antara satu dengan yang lainnya adalah pemahaman tentang nas. Atau sahabat mengatakan seperti ini, sahabat yang lain mengatakan seperti ini yang dilihatnya dari Rasul SAW. Berikutnya, asbabi ta'udu ilal lughah. Perbedaan dalam memahami kebahasaan. Itu juga akan berimbas pada pemahaman perbedaan antara satu madhab dengan madhab yang lainnya. Contohnya teman-teman semuanya, al-istirak fil lafdi, al-lafdu al-wahid adalah ala maknayaini. Ada satu lafadz yang menunjukkan 2 makna yang berbeda. Contohnya adalah al-ainu. Al-ainu di sini ada yang memaknai sebagai asyamsu, ya. Mata, ada ainun mata, ada yang mengatakan sumberan, sumber air, ada yang mengatakan ainul mizan, ya, mizan itu adalah timbangan, ya, dan ada yang mengatakan bahwa itu adalah ainus syams, ya, matahari, cahaya matahari. Maka disitulah perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya dalam pemahaman. Dalam Al-Quran juga ada seperti itu teman-teman semuanya. Contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang ditolak oleh sang suami, maka dia itu akan mempunyai iddah salasata quru, 3 kali quru. Qur'an di sini ada yang mengatakan bahwa at-tuhur, ada yang mengatakan al-haidu, 3 sucian, atau ada yang mengatakan 3 haid. Ya, 3 kali haid berarti haid suci, haid suci, haid suci. Ada yang mengatakan suci, haid suci, haid suci, haid. Sampai di sini paham ya teman-teman semuanya ya. Jadi perbedaan bahasa ini mendasari antara ulama satu dengan ulama yang lainnya berbeda. Maka penghitungannya juga berbeda. Kalau misalkan yang quru diartikan suci, maka 3 kali sucian. Suci, haid, suci lagi berarti 2 sucian. Kemudian haid lagi berarti 3 kali sucian. Suci, haid, suci lagi. Ini berarti berapa kira-kira? Sekitar 3 bulan setengah. 3 bulan setengah kira-kira seperti itu. Sementara yang mengatakan bahwa itu adalah masa haid berarti haid suci sampai ketemu haid lagi di sini. Sampai di sini paham teman-teman semuanya? Halo? Paham nggak ini? Nggih, Pak. Ya. Pak. Ya, oke. Karena misalnya putus-putus terus saja. Berikutnya, yang kedua, pemahaman lafadz di dalam nas Al-Quran yang mendasari dalam perbedaan madhab satu madhab dengan madhab yang lainnya. Contohnya adalah al-lafdu al-musta'mal fi wad'i istilah fit takhattub. Al-lafdu al-musta'mal fi ghairil maudu'. Contohnya ini ya. Aula mastumun nisa.
atau jika kalian itu menyentuh istri-istri kalian, ini wajib untuk wudu. Ada yang mengatakan ya, perbedaan madhabnya di sini. Syafi'i kemudian Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa aula lamasa itu menyentuh di sini adalah al ajnabiyah wa zaujah yang kudu al wudu bi kulli halin, bahwa yang membatalkan adalah ketika kulit laki-laki dan kulit perempuan itu bersentuhan seperti ini ya, itu membatalkan kalau memang dia adalah perempuan yang ajnabi, yang tidak mahram kita. Mahram adalah perempuan-perempuan yang haram kita nikahi, makanya dinamakan mahram ya, yang haram kita nikahi. Siapa mereka? Ibu kita, adik perempuan kita, anak kita, keponakan perempuan kita. Kalau perempuan berarti sama ponakan laki-laki. Itu adalah tidak membatalkan wudhu. Lainnya itu ya ada banyak lah ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum minar rodo'ah. Ada banyak sekali perempuan-perempuan yang boleh menyentuh kulit kita dan tidak membatalkan wudhu. Artinya perempuan-perempuan itu kalau tersentuh kulit kita tidak batal wudhu kita. Selain itu berarti ya kita boleh untuk mengawininya, menikahinya. Ya, termasuk adalah misalkan tetangga kita dan lain sebagainya. Ya, itu adalah boleh kita menikahinya. Berarti kalau boleh kita menikahinya, berarti ketika sentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan berarti itu sudah membatalkan wudhu menurut pendapat Imam Syafi'i dari teks aula mastumun nisa. Sementara yang kedua, Imam Hanafi mengatakan aula mastumun nisa adalah kalau seorang laki-laki dan perempuan itu sudah dukhul atau sudah senggama, berarti itu mendasari batalnya wudhu seseorang. Sampai di sini paham ya? Kalau sudah hubungan badan itu namanya aula mastumun nisa. Berarti madhab Hanafi teman-teman semuanya memaknai aula mastumun nisa adalah berhubungan badan, sementara madhab Syafi'i mengatakan aula mastumun nisa ya bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang tidak mahramnya. Sampai di sini paham? Perbedaan yang mendasar seperti itu banyak sekali perbedaan dalam madhab fikih, sehingga kita tahu kenapa sih ada perbedaan madhab fikih, padahal yang namanya sumbernya fikih itu kan ya Al-Quran dan hadis. Kalau sahabat ijma' qiyas itu ya sama. Tapi tadi perbedaan yang sangat panjang dalam pemaknaan Al-Quran, dalam menafsirinya, dalam ijtihad satu ulama dengan yang lainnya, mendasari perbedaan fikih. Wallahu a'lam, kita akan kembangkan dalam diskusi ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya mau tanya.